Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di Indonesia sekarang ada sebuah data yang cukup mengkhawatirkan untuk sebagian orang, yaitu angka pernikahan di Indonesia terus-menerus turun dari tahun ke tahun. Trennya terus-terusan turun. Bahkan yang kemarin itu hanya sekitar 1.500.000 orang yang menikah di tahun 2023 kemarin. Kalau misalkan data itu dianggap tidak terlalu mengkhawatirkan, coba komparasikan dengan data perceraian di Indonesia yang luar biasanya dari tahun ke tahun trennya naik. Dan tahun lalu itu ada sekitar 500 ribuan orang yang memutuskan untuk bercerai. Jadi kalau misalkan hitung-hitungan kasar kita ambil bahwa dari 1.500.000 orang setiap tahun yang menikah, kemudian dalam tahun yang sama ada 500.000 orang yang menikah, maka dalam hitungan rata-rata perceraian di Indonesia adalah sepertiga dari total pernikahan yang ada. Jadi dari misalkan ya katakan 1.000 orang yang menikah, maka 300-nya mengakhiri dengan perceraian. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan data ini menjadi lebih mengkhawatirkan lagi kalau misalkan dikomparasikan dengan data di internasional. Karena secara internasional dalam hitungan global, angka perceraian di seluruh dunia cenderung turun justru. Iya, turunnya gak signifikan, tapi turunnya terus-terusan gitu, angka perceraian itu. Nah, jadi apa yang masalah dengan penduduk Indonesia? Kenapa penduduk Indonesia yang katanya sangat adat ketimuran, menjauhkan diri dari perceraian dan sebagainya, tapi justru sekarang malah perceraiannya itu naik dan pernikahannya menjadi turun? Nah, tetapi yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya yang saya katakan itu adalah tafsiran yang sangat mentah, dan kemudian itu statistik berdasarkan angka dan data saja. Kita hanya berbicara secara kuantitas. Kalau berbicara secara kualitas itu sebenarnya ada lebih banyak variabel yang harus kita perhitungkan. Misalkan pernikahan yang langgeng itu kan bukan berarti sesuatu yang baik, atau belum tentu itu adalah sesuatu yang baik gitu. Bisa aja salah satu pihak itu mengalami kekerasan yang terus-menerus dan seumur hidup, tetapi dia tidak berani atau tidak memiliki bargaining untuk menuntut perceraian. Kan bisa kan begitu ya. Atau misalkan keluarga itu sebenarnya dirongrong oleh perselingkuhan yang terjadi terus-terusan, mereka sudah tidak peduli satu sama lain, mereka sudah menelantarkan anak, tetapi gara-gara gengsi atau takut sama orang-orang sekitar, tetangga atau orang tua, maka perceraian tidak terjadi gitu misalkan ya, misal begitu. Jadi ini sebenarnya data-data hitungannya masih harus ditafsirkan secara lebih menyeluruh lagi. Kalau misalkan kita lihat apa yang terjadi di Amerika Serikat itu 50% pernikahan diakhiri dengan perceraian. Tapi sama seperti data statistik di global, internasional, itu di Amerika Serikat perceraian juga cenderung turun, terus-terusan turun. Nah, jadi kenapa seperti itu? Nah, ada satu hal yang unik, bahwa di Amerika Serikat angka perceraian turun karena angka pernikahan jauh lebih turun lagi gitu. Jadi yang memutuskan untuk menikahnya sedikit, maka yang bercerai juga menjadi lebih sedikit lagi. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali orang-orang Amerika Serikat yang sudah berpikir bahwa menikah sudah tidak lagi relevan. Negara-negara barat secara keseluruhan itu sudah mulai mempertanyakan apa sih sakralnya pernikahan, apakah sucinya pernikahan itu di mana gitu. Kan tidak ada gitu dalam pikiran mereka gitu. Jadi kalau orang-orang di zaman dulu menikah itu adalah gara-gara khususnya si perempuan butuh perlindungan dan butuh jaminan ketika dia ada dalam kondisi-kondisi paling rentan. Misalkan ketika dia hamil, melahirkan, atau proses sesudah itu kan kehidupannya benar-benar rentan dan butuh perlindungan ekstra dari keluarganya. Dalam konteks ini adalah dari pasangannya gitu. Nah, atau misalkan ketika si anaknya membesar, maka dia membutuhkan nafkah, membutuhkan sumber daya yang menjamin dia memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan, begitu kan? Nah, sekarang itu sudah tidak relevan lagi karena hukum sudah berlaku dan efektif, khususnya di negara-negara barat. Jadi kalau misalkan ada pernikahan gitu, terus perceraian, atau punya anak tapi sama sekali tidak menikah gitu, ya tidak apa-apa karena yang menjamin itu adalah negara gitu. Jadi negara menjamin dengan cara menuntut si ayah biologisnya untuk bertanggung jawab secara finansial, bertanggung jawab dalam perlindungan dan sebagainya, begitu kan? Sehingga untuk apa label pernikahan yang memenjarakan orang sekian puluh tahun bahkan sampai mati, kalau misalkan kalau negara sudah hadir dan memberikan jaminan kepada si perempuan khususnya untuk bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Atau pertanyaan tentang relevansi pernikahan itu bisa dilanjutkan ke titik yang lebih dalam. Misalkan kenapa kita harus menikah? Menikah itu adalah produk zaman di mana orang belum bisa memisahkan antara seks dan reproduksi. Bahwa seks dengan reproduksi memiliki relasi kausalitas.
memiliki keniscayaan gitu. Kalau seks ya pasti reproduksi, dan karena itu maka harus ada jaminan bagi kedua belah pihak yang menikmati seks juga harus bertanggung jawab atas reproduksinya. Jangan sampai kalau misalkan ada hubungan laki-laki dan perempuan, beban tanggung jawab semuanya itu kan dibebankan pada perempuan. Dia yang hamil, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, dia yang merawat dan sebagainya gitu kan. Nah, jangan sampai ketika proses reproduksi itu terjadi, si suami atau si laki-laki, ayah biologisnya itu tidak hadir di situ. Kan begitu. Itu di zaman dulu karena seks dan reproduksi sudah dipisah. Bagaimana dengan sekarang? Seks dan reproduksi itu benar-benar bisa dipisah. Seks sekarang adalah untuk bersenang-senang, untuk berfantasi, untuk lucu-lucuan, untuk hiburan, sedangkan reproduksi itu adalah terkait dengan tanggung jawab masa depan sebagai manusia. Begitu kan? Dipisah seperti itu dalam artian seks tidak harus menghasilkan reproduksi. Ketika orang melakukan aktivitas seksual, bisa aja dia pakai pengaman, bisa aja ya yang aneh-aneh lah, banyak itunya ya, banyak variasinya, tapi intinya tidak harus menghasilkan reproduksi. Nah, karena itu, karena seks dan reproduksi terpisah, ngapain juga harus ada menikah gitu. Kan kalau misalkan menikah justru menghambat kita untuk bersenang-senang. Misalkan dalam pikiran ya, misalkan saya gitu ya, kan saya bisa aja berpasangan dengan satu orang, kemudian saya bisa saja mengaktualisasikan fantasi seksual saya dengan orang lain. Nah, kalau tidak seperti itu saya tidak bahagia. Tapi kalau misalkan bisa seperti itu, bisa bahagia gitu. Berarti dalam konteks ini berarti pernikahan justru malah menghalangi saya untuk berbahagia, dan itu tidak relevan dengan nilai-nilai liberalisme atau nilai-nilai demokrasi atau nilai-nilai individualisme atau nilai-nilai kapitalisme. Kan seperti itu. Makanya negara-negara barat banyak yang mempertanyakan kembali sebenarnya apa faedahnya pernikahan zaman sekarang atau apa relevansinya pernikahan zaman sekarang. Dan pada akhirnya ini juga bukan hanya seks dan reproduksi, tetapi juga terkait dengan sistem gagasan ide barat secara keseluruhan. Seperti yang tadi dijelaskan, mari kita bertanya-tanya, bagaimana ceritanya kita memutuskan untuk secara eksklusif menyalurkan hasrat seksual kita hanya kepada satu orang. Padahal kita, bahkan baraya yang paling setia sekalipun, kalau misalkan ada cewek cantik lewat atau bajunya seksi lewat, itu kan pasti ngelirik, ngeliat, dan ada keinginan gitu. Kenapa harus itu ditahan gitu? Ditahan oleh apa? Oleh sebuah sistem yang sekarang tidak relevan dan tidak masuk akal. Pikirannya kan begitu. Ini kenapa juga harus ada pernikahan seperti itu? Bayangkan kalau misalkan baraya menikah, kemudian pasangan yang baraya pilih itu tidak menyenangkan. Misalkan jelek, pendek, pesek, atau segala sesuatu yang baraya tidak suka ada di dia gitu. Entah karena satu kecelakaan di masa lalu atau karena satu hal yang membuat baraya mengalami sebuah gagar otak atau apa, baraya menemukan pasangan yang tidak cocok, tetapi pasangan itu berlaku sepanjang zaman untuk kehidupan baraya sehingga baraya mengalami penderitaan seumur hidup sejak nikah sampai meninggal gitu. Nah, kenapa ada orang yang harus memenjarakan keinginannya dan kepentingannya secara eksklusif untuk melakukan aktivitas seksual atau misalkan fantasi romantisme dan sebagainya dengan satu pasangan saja? Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan itu muncul di negara-negara modern, muncul di negara-negara liberal yang muncul itu gara-gara banyak hal, gara-gara misalkan feminisme ekstrim gitu ya, atau gara-gara individualisme mereka yang menjadi semakin menguat, gara-gara kemakmuran mereka, tetapi di sisi lain gara-gara materialisme mereka, gara-gara biaya yang terlalu mahal kalau misalkan harus membesarkan anak dan sebagainya. Ada banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penyebab kenapa pertanyaan-pertanyaan itu muncul gitu. Tetapi mari kita jawab sedikit demi sedikit masalah-masalah itu gitu. Jadi, dan saya ingin menegaskan kepada baraya bahwa kalau misalkan ada masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah terkait dengan kemanusiaan, maka kita harus mulai, atau saya sarankan memulai dalam konteks biologis, dalam konteks sains gitu. Bukan konteks ideologis, karena ideologis itu gagal, menurut saya gagal untuk menjelaskan banyak hal karena dia didasarkan pada etika, bukan didasarkan pada sains gitu. Jadi mari kita berpikir secara sains. Sebenarnya makhluk hidup generasi awal itu unigender, gendernya satu aja, yaitu betina, perempuan. Kenapa seperti itu? Karena perempuan atau betina itu memiliki dua kualitas sekaligus, yaitu bahwa dia yang mampu mempertahankan dirinya sendiri dan dia yang mampu mempertahankan spesiesnya sendiri dengan cara bisa mereplikasi diri.
Seperti itu kan. Jadi makhluk-makhluk hidup generasi tua, protozoa atau bakteri atau apa segala rupa, itu kan nikahnya sama dirinya sendiri, dan akhirnya dirinya membelah diri, mengcopy gennya menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dan seterusnya, begitu kan. Nah, tetapi makhluk hidup generasi awal ini itu kalau misalkan dibiarkan bertahan hidup dengan pola seperti ini akan menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan alam. Kenapa seperti itu? Karena bayangkan kalau misalkan satu bakteri makan satu sumber daya, kemudian dia membelah diri jadi 2, kemudian jadi 4, kemudian jadi 8, 16, dan seterusnya, dia akan terus-terusan menghabiskan sumber daya alam sampai akhirnya makanannya habis. Kalau makanannya sudah habis, maka dirinya akan mati kelaparan dan seluruhnya akan mati kelaparan dan makanannya sudah tidak ada di bumi, kan begitu. Nah, maka muncul skema baru untuk bagaimana caranya agar makhluk hidup itu bisa bertahan hidup, yaitu apa? Kanibalisme. Jadi si makhluk bersel satu itu harus memangsa bukan makanan alamiahnya, tetapi memangsa temannya atau kawannya atau siapapun yang dekat dengannya agar dia bisa bertahan hidup karena tidak ada lagi makanan, begitu kan? Nah, dari situlah kemudian untuk pertama kalinya dunia mengenal simbiosis predatoris, gitu kan. Jadi ada mangsa dan dimangsa, begitu. Nah, tetapi kalau yang mangsa dan dimangsa ini apakah mungkin bisa terus-terusan seperti itu? Ya tidak bisa. Karena satu makhluk hidup itu dia hanya bisa mereplikasi dengan kemampuan yang itu-itu saja, dengan sikap tubuh yang itu-itu saja, dengan alat-alat organ yang itu-itu saja. Maka ketika dia dimakan, dia tidak bisa membela diri, kemudian ada temannya yang juga sama dimakan lagi, dia nggak bisa membela diri, dan seterusnya kan. Akhirnya apa? Akhirnya pihak produsen tadi itu akan mati, dan kemudian karnivoranya juga lambat laun akan mati. Dan akhirnya apa? Baik karnivoranya, predatornya, maupun si makhluk yang awalnya itu produsennya, itu sama-sama akan mati, punah juga seperti itu. Nah, bagaimana alam pada akhirnya, alam dalam konteks sains gitu ya, kalau orang beragama mungkin bisa menyebut Tuhan menciptakan gitu ya. Nah, alam kemudian menjawab tantangan ini dengan memunculkan pejantan atau laki-laki. Untuk apa? Untuk memisahkan kemampuan untuk mempertahankan diri di satu sisi dengan kemampuan untuk mempertahankan spesies di sisi yang lain. Jadi kerjanya sekarang ada bagi tugas, ada laki-laki dan perempuan. Perempuan itu tugasnya menjadi pure reproduksi, atau sebagian besarnya adalah untuk reproduksi, di mana alat-alat tubuhnya itu fungsinya adalah untuk reproduksi, sedangkan yang laki-laki alat-alat tubuhnya, fungsi-fungsi tubuhnya adalah untuk mempertahankan diri. Gitu. Jadi terpisah menjadi seperti itu. Nah, si laki-laki ini itulah yang akhirnya menentukan bahwa variasi dari gen yang dilahirkan menjadi banyak. Bukan hanya tunggal, bukan hanya satu. Jadi kalau misalkan saya membelah diri, ya saya membelah diri menjadi saya yang sama lagi gitu, seperti saya seperti ini. Tapi kalau misalkan saya menikah dengan orang lain, akan ada percampuran gen, sehingga anaknya itu adalah gabungan dari saya dengan istri saya. Anak saya itu sudah tidak sepenuhnya replikasi dari gen saya, tapi replikasi berdua, begitu kurang lebihnya. Ketika nanti si anak saya menikah lagi dengan itu, maka variasi gen itu menjadi bertumbuh dan berkembang secara eksponensial gitu. Jadi makin gede, makin banyak kayak gitu. Dan inilah pada akhirnya yang memunculkan evolusi. Karena ketika ada satu makhluk yang sangat berbeda-beda itu, nanti dia akan mendapatkan seleksi alam. Mana yang akan bertahan hidup, mana yang tidak. Yang bertahan hidup akan berkembang biak, memunculkan variasi makhluk hidup yang baru lagi, seterusnya, yang tidak ya mati gitu. Makanya sekarang kita menemukan ada jutaan atau mungkin juga miliaran spesies di seluruh dunia, dari mulai jamur, kemudian dari kingdom animalia, kemudian dan lain sebagainya. Itu kan gara-gara variasi yang sangat banyak, dan itu munculnya dari mana? Dari pejantan, dari kemunculan laki-laki. Nah, maka perkawinan dalam konteks ini menjadi mutlak sebuah kebutuhan bagi makhluk hidup dengan sistem hidup yang lebih kompleks gitu. Jadi bukan kayak bakteri yang cuman bersel satu kayak gitu, makhluk-makhluk yang bersel banyak itu wajib melakukan perkawinan. Atau sebisa mungkin melakukan perkawinan, karena dengan perkawinan itu maka dia berkesempatan untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang bisa bertahan hidup karena variasinya berkembang dan bisa menjawab tantangan alam, begitu kan? Nah, kurang lebihnya. Baraya yang tidak suka Darwin, saya mohon maaf, tapi ya sejauh ini beginilah kurang lebih ceritanya ya. Nah, ketika makhluk hidup itu bertambah terus menjadi semakin kompleks, menjadi semakin cerdas, menjadi semakin baik dan berkesadaran, puncaknya itu adalah manusia. Manusia kita bagaimanapun ya, jadi orang-orang vegan, orang-orang biosentrisme, saya mohon maaf, tetapi sampai sejauh ini kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki kesadaran paling tinggi.
yang memiliki, yang ada di puncak rantai makanan kayak Dedi Inun mah ya. Ya yang semacam itu. Nah, di sini ada masalah baru lagi. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bahwa perkawinan itu ternyata juga belum tentu bisa menjamin keberlangsungan hidup. Karena apa? Untuk mencapai taraf kecerdasan dan kesadaran seperti sekarang, maka otak manusia itu harus besar. Dan otak manusia harus besar itu artinya ketika dia dilahirkan, dia menyakitkan bagi si ibunya. Karena otak bagian kepalanya sangat-sangat besar gitu kan. Nah, ketika manusia berdiri tegak, dan kemudian proses melahirkan anaknya segitu gede, maka itu menjadi ancaman serius bagi si ibu, begitu kan? Nah, karena itulah maka perkawinan harus dimasukkan pada level yang lebih tinggi, bukan hanya unsur biologis tetapi juga unsur kultur, antropologi, yaitu apa? Bukan hanya perkawinan, manusia harus menikah. Menikah itu, yang tadi itu, perjanjian di mana si laki-laki akan memberikan resources, memberikan sumber daya terus-terusan kepada si istrinya, melindungi istrinya terus-terusan dan seterusnya, sedangkan di sisi lain si istrinya memberikan keturunan untuk si laki-laki. Jadi di sini ada tukar-menukar atau transaksi kepentingan. Seperti yang tadi dijelaskan, perempuan ini dalam konteks di zaman purba gitu ya, di masa yang sangat lampau gitu ya. Perempuan tidak mungkin bisa mempertahankan dirinya sendiri di alam yang seliar itu. Tetapi dia bisa bereproduksi. Sedangkan si laki-laki tidak bisa bereproduksi, tetapi bisa mempertahankan dirinya. Maka harus ada satu sistem gagasan atau sebuah lembaga yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan, gitu kan? Itulah yang namanya pernikahan. Makanya kalau misalkan Baraya baca Donald Brown itu, yang penulis buku apa itu? Kultur Universal, itu di situ dijelaskan bahwa pernikahan itu adalah kultur yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di satu suku bangsa aja. Suku bangsa yang berbeda-beda, yang tidak saling mempengaruhi satu sama lain, yang jaraknya ribuan kilometer, mereka punya cara yang sama, yaitu menikahkan anak-anak mereka dengan lawan jenisnya. Karena apa? Artinya apa? Kalau misalkan ada sebuah kultur dan itu terjadi secara internasional di seluruh dunia, pasti itu kaitannya dengan unsur biologis gitu. Jadi ya sekali lagi ya, buat orang-orang yang mempertanyakan relevansi pernikahan, kita mulai dulu dari hal yang paling sederhana, bahwa kita menjadi ada paus biru, ada jerapah, ada gajah dan sebagainya. Variasi itu muncul gara-gara perkawinan. Dan perkawinan itu ketika konteksnya manusia, dialah yang membangun peradaban, kesadaran, kecerdasan sampai mengakumulasikan pengetahuan seperti di zaman modern. Jadi zaman modern muncul gara-gara apa? Pernikahan. Begitu kurang lebihnya ya. Nah, jadi masih terlalu dini kalau misalkan kita sekarang mempertanyakan untuk apa menikah gitu. Dan karena pernikahan itu adalah produk kultur atau budaya tetapi yang disokong oleh biologis, maka psikologi manusia pun didesain sebenarnya adalah untuk menikah atau untuk memiliki pasangan atau untuk bermonogami. Gitu ya, ada variasi-variasi seperti poligami dan poliandri, yaitu urusan nanti, tapi secara umum kecenderungan manusia adalah untuk monogami atau untuk menikah gitu. Makanya misalkan ya, kalau misalkan manusia sekarang dipertanyakan kenapa dia harus menikah atau tidak, pertanyaannya harus dibalik. Bukankah otak manusia itu, perasaan manusia itu memiliki desain untuk bertahan hidup lama dalam pernikahan? Iya kan? Jadi misalkan saya sudah menikah dengan istri saya selama 12 tahun, katakanlah. Ada yang 30 tahun, ada yang 25 tahun. Bagaimana ceritanya manusia itu bisa bertahan hidup dengan ikatan atau penjara yang sampai 20-30 tahun? Ya karena otak kita menginginkan itu. Otak kita itu senang dengan kekeluargaan, otak kita itu senang dengan kebersamaan. Ya walaupun ada yang gagal pernikahannya, tetapi bagian terbesar dari pernikahan itu tetap saja adalah keberhasilan, di mana si laki-laki dan perempuan saling menyayangi. Ketika salah satunya hilang, yang lainnya akan merasa kehilangan, merasa kecewa, merasa takut, merasa depresi dan sebagainya. Bahkan ketika yang lainnya diketahui meninggal, yang ini nangis-nangis bisa sampai berapa hari. Atau ada juga yang sampai, maaf ya, menjadi ODGJ, yang menunjukkan bahwa secara psikologis pun dorongan manusia itu adalah untuk memiliki hubungan dengan lawan jenisnya secara eksklusif. Gitu kan? Ya, tapi pada bagian ini ada sesuatu yang sangat menarik gitu. Jadi ada sebuah buku, bukunya itu bener-bener keren lah, bukunya bagus. Judulnya itu adalah Sex at Dawn. Lucunya, Sex at Dawn itu, kalau cover bukunya itu, anunya didaunin, ditutupin pakai daun. Jadi seks di daun gitu.
Ya, buku itu adalah menceritakan tentang bagaimana manusia secara alamiah cenderung untuk selingkuh gitu. Tetapi di situ ada kata-kata, walaupun manusia itu memiliki hasrat terhadap lawan jenis di luar pasangannya, ada keinginan untuk itu, tetapi mereka cenderung mempertahankan monogami. Mereka cenderung mempertahankan hubungan kekeluargaannya. Baraya-baraya yang misalkan, saya mohon maaf ya, bukan berarti ini pembenaran atau apa, tapi mari kita cek gitu. Ada sopir-sopir truk gitu ya yang suka jajan, melakukan aktivitas seksual dengan perempuan di luar pasangannya, dia tetap takut kalau ketahuan sama istrinya, yang menunjukkan bahwa walaupun dia melakukan aktivitas seksual dengan orang lain, dia ingin mempertahankan lembaga pernikahan yang dia miliki selama ini gitu. Dia takut banget, itu dianggap sebagai aib gitu. Atau misalkan contoh yang lain adalah baraya, anggaplah ketika misalkan melihat orang lain, pasangan lain gitu, ada kesemsem, ada pengen, ada apa gitu dan sebagainya gitu. Tapi baraya tidak mau ketika pasangan baraya juga melakukan hal yang sama, makanya muncullah kecemburuan gitu. Nah, jadi adanya kecemburuan, kemudian keinginan untuk melakukan monogami, kemudian keinginan untuk mempertahankan hubungan kekeluargaan dan sebagainya, itu juga bersifat universal. Kenapa universal? Karena itu didorong oleh urusan-urusan biologis gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau misalkan ada orang yang mempertanyakan, ya gara-gara mereka adalah kalangan ekstremis radikal, feminis radikal gitu ya, gara-gara mereka merasa sudah memiliki kemandirian secara finansial, gara-gara mereka takut kalau misalkan berhidup berpasangan berarti nanti dia jadi beban dan sebagainya, oke lah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Tetapi seluruh pertanyaan-pertanyaan itu didasarkan pada ideologi dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak alamiah. Iya kan? Iya, coba aja cek, baraya cek semua alasan-alasan kenapa kita harus mempertanyakan pernikahan dan sebagainya, yaitu muncul gara-gara ideologi dan gara-gara kebutuhan-kebutuhan yang tidak alamiah sebagai manusia gitu. Kita akui saja itu gitu. Nah, jadi sampai sementara ini, sejauh video ini dibuat, kita masih harus mengambil sebuah kesimpulan bahwa pernikahan itu masih sangat relevan. Apalagi kemarin ada sebuah data yang diajukan oleh Gallup. Gallup itu yang tukang bikin survei itu. Dia melakukan survei terhadap warga negara Amerika Serikat sampai melibatkan sekitar berapa ya, jutaan orang lah, saya lupa angkanya, jutaan orang. Dan dari jutaan orang itu disimpulkan sebuah kesimpulan bahwa laki-laki dan perempuan yang menikah di usia dewasa itu lebih bahagia kisaran 20% daripada yang jomblo di usia yang sama. Baraya, ya saya nggak mau nanyain kepada baraya ya, karena pengalaman setiap orang juga berbeda-beda. Tetapi secara keseluruhan dan secara umum, secara general, tidak harus kasus per kasus ya. Secara general, pernikahan memberikan kita kebahagiaan lebih besar daripada tidak menikah gitu. Jadi buat baraya yang menjomblo, buat baraya yang apa, ya itu hak baraya untuk melakukan itu kalau misalkan mau ya. Tetapi kita menemukan sebuah kesimpulan bahwa menikah sampai sejauh ini masih relevan. Silahkan share video ini ke orang-orang Amerika dan Australia. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.